Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Oktaviani dengan NIM 21000181259. Perkenalkan, aku Hervia Salsabila, NIM 21000181271. Saya Barudin Alvindaroji, nomor NIM 210018226. Saya Raka Mardika Riso, NIM 21244. Perkenalkan, saya Saluna Fasya Elmina dengan NIM 21000182229. Baik, kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang salah satu aspek konstitusional, yaitu tentang pengelolaan kekayaan negara di Indonesia. Konstitusi dimaknai sebagai seperangkat prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi. Jika dikaitkan dengan ketatanegaraan, khususnya tata urutan peraturan perundang-undangan, pengertian konstitusi adalah level paling tinggi dalam hukum nasional. Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan singkat tadi cukup menggambarkan bahwa konstitusi berada pada tempat yang fundamental dalam penyelenggaraan negara. Lantas, apakah pengelolaan kekayaan negara memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai konstitusi? Salah satu cara untuk mengidentifikasi aspek konstitusional dalam pengelolaan kekayaan negara adalah dengan menengok kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang dalam bidang kekayaan negara. Hakim pada Mahkamah Konstitusi tentunya telah menentukan ada atau tidaknya isu konstitusional dalam permohonan pengujian undang-undang yang diajukan. Sehingga dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi kita dapat menemukan isu-isu konstitusional yang dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka teori. Pengelolaan kekayaan negara terdapat aspek-aspek yang bersinggungan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki aspek konstitusional. Sebagai contoh akan dibahas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan hal tersebut. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU 7 2009 tentang pengujian konstitusional Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143 PUU 7 2009 tentang pengujian konstitusional Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2 huruf A dan huruf B, Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional atau disebut dengan UU SBSN. Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 PUU 9 2011 Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 PRP Tahun 1960 tentang Panitia Urutan Piutang Negara atau sering disebut UU PUPN. Terima kasih. Selanjutnya, tentang pendapat argumen logis mengenai kasus pengelolaan kekayaan negara di Indonesia. Sebagai konstitusi Republik Indonesia dan salah satu pilar berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, UUD 1945 menjadi dasar pedoman rambu-rambu sekaligus memuat tujuan dari pengelolaan kekayaan negara. Dasar-dasar dan rambu-rambu tersebut dapat kita jumpai dari norma-norma dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Sedangkan tujuan dari pengelolaan kekayaan negara dapat dijumpai dalam pembukaan UUD 1945. Penjelasan singkat di atas cukup menggambarkan bahwa konstitusi berada pada tempat yang fundamental dalam penyelenggaraan negara. Lantas, apakah pengelolaan kekayaan negara yang menjadi tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai konstitusi? Terlebih selama ini kerap kali pembahasan kekayaan negara hanya berkaitan dengan masalah-masalah teknis. Sebenarnya, apa sih aspek pengelolaan kekayaan negara yang bersinggungan dengan konstitusi negara Indonesia? Sekarang pun masih tren terjadi persoalan-persoalan hukum yang merugikan keuangan negara. Artinya, sistem yang ada belum mampu mengubah paradigma klasik, yaitu tidak transparannya pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara. Banyaknya laporan keuangan pemerintah yang tidak wajar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, juga terdapat sejumlah kegambangan dalam penegakan hukum.
karena seringkali terjadi tumpang tindih kekuasaan antar lembaga pemeriksa. Selanjutnya, pengelolaan kekayaan negara yang selama ini mungkin lebih banyak dikaitkan dengan permasalahan teknis pada tataran implementasi. Sejatinya juga mengandung aspek-aspek konstitusional yang penting dan fundamental. Aspek-aspek konstitusional tersebut tercakup dalam dasar-dasar rambu-rambu serta tujuan konstitusional pengelolaan kekayaan negara. Aspek-aspek konstitusional dapat diidentifikasikan dengan mencermati kembali norma-norma konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945 maupun dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara di bidang kekayaan negara. Pemahaman terhadap aspek konstitusional pengelolaan kekayaan negara dapat mengantarkan kepada praktik pengelolaan kekayaan negara yang sesuai dengan norma-norma konstitusi sebagai dasar dengan penghormatan penuh terhadap hak-hak asasi manusia sebagai rambu-rambu dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat sebagai tujuan. Pasal 23E apabila dikaitkan dengan pasal 33 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengandung dua pengertian mendasar sebagai berikut. Pertama, bahwa lingkup keuangan negara Republik Indonesia mencakup pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya, berbagai kewenangan pengambilan keputusan keuangan pemerintah mencakup pula keputusan dalam bidang pengelolaan. Kedua, bahwa hak negara yang dicakup dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mencakup pula hak negara yang masih bersifat potensial sebagaimana dimaksud dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di samping hak negara yang bersifat operasional yang dituangkan dalam pasal 23 daerah dalam UU 19 tahun 2003 dalam pertimbangan yang menegaskan BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan, pengurusan, dan pengawasan BUMN harus dilakukan secara profesional. Jadi kesimpulannya adalah pengelolaan kekayaan negara yang selama ini mungkin lebih banyak dikaitkan dengan permasalahan teknis pada tataran implementasi, sejatinya juga mengandung aspek-aspek konstitusional yang penting dan fundamental. Aspek-aspek konstitusional tersebut tercakup dalam dasar-dasar, rambu-rambu, serta tujuan konstitusional pengelolaan kekayaan negara. Aspek-aspek konstitusional tersebut dapat diidentifikasi dengan mencermati kembali norma-norma konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara di bidang kekayaan negara. Pemahaman terhadap aspek-aspek konstitusional pengelolaan kekayaan negara dapat menghantarkan kepada praktik pengelolaan kekayaan negara yang sesuai dengan norma-norma konstitusi sebagai dasar dengan penghormatan penuh terhadap hak-hak asasi manusia sebagai rambu-rambu dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat sebagai tujuannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.